teman-teman, perkenalkan nama saya Risma Ajeng Maulani. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu obat yang termasuk ke dalam calcium channel blocker atau CCB. Obat tersebut adalah nicardipine. Di sini saya akan menjelaskan apa sih kegunaan dari nicardipine, berapa sih dosis yang dibutuhkan untuk nicardipine, dan efek samping serta mekanisme kerja nicardipine itu bagaimana ya? Oke, tanpa berpanjang lebar, kita perkenalan dulu. Apa itu nicardipine? Nicardipine merupakan obat yang digunakan untuk mengobati tekanan darah yang tinggi dan angina pectoris stabil. Obat ini termasuk ke dalam golongan dihidropiridin yang termasuk dalam calcium channel blocker atau penghambat saluran kalsium. Obat nicardipine ini dipatenkan pada tahun 1973 dan disetujui oleh FDA di Amerika Serikat pada tahun 1988 dan masih digunakan sampai sekarang secara luas. Selanjutnya, untuk apa sih nicardipine ini digunakan? Nicardipine ini digunakan untuk penanganan pasien dengan hipertensi atau tekanan darah yang tinggi dan dapat juga digunakan untuk penanganan pasien dengan angina pectoris stabil. Selanjutnya, ada kontraindikasi. Nicardipine dikontraindikasikan pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap obat. Kemudian pasien dengan diduga hemostasis tidak lengkap yang diikuti dengan pendarahan intrakranial. Serta pasien dengan tekanan darah intrakranial yang meningkat pada stroke akut. Selanjutnya, efek samping dari penggunaan obat nicardipine ada nyeri lengan, punggung, atau rahang, nyeri dada atau rasa tidak nyaman pada dada, sesak atau sesak berat di dada, ada mual, ada sesak napas, dan pembengkakan di kaki. Selanjutnya, farmakodinamik atau bagaimana sih obat tersebut mempengaruhi tubuh. Obat nicardipine diberikan melalui rute sistemik atau dapat dikatakan obat tersebut dimaksudkan untuk sampai ke dalam sirkulasi sistemik, yaitu darah. Nicardipine adalah vasodilator yang kuat atau dapat menyebabkan relaksasi otot polos pembuluh darah yang dapat mengurangi resistensi perifer total atau dalam kata lain ketahanan arteri terhadap aliran darah dan dapat menurunkan tekanan darah. Denyut jantung yang meningkat sementara ini sebagai akibat dari penurunan afterload, curah jantung yang meningkat secara nyata dan tahan lama. Pada manusia, aksi vasodilator juga terjadi pada pemberian dosis akut dan pemberian kronis pada arteri besar dan arteri kecil, meningkatkan aliran darah dan memperbaiki kepatuhan arteri, sehingga resistensi vaskular ginjal dapat menurun. Selanjutnya ada mekanisme kerja dari obat nicardipine. Nicardipine serupa dengan vasodilator perifer lainnya. Nicardipine menghambat masuknya kalsium ekstraseluler melalui miokardium dan membran sel otot polos. Hal ini mungkin terjadi dengan cara merusak atau menghambat saluran mekanisme gerbang kontrol ion atau mengganggu pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasma. Penurunan intraseluler ini menghambat proses kontraktilitas miokardium, sel otot polos
yang menyebabkan pelebaran arteri koroner dan sistem, dan penurunan tekanan darah yang sistemik. Selanjutnya ada dosis obat. Berapa sih dosis obat yang dibutuhkan untuk obat nicardipin ini? Yang pertama, untuk krisis hipertensi akut selama operasi secara intravena atau melalui suntik. Untuk dosisnya yaitu 2-10 mikrogram per kilogram berat badan per menit sampai tercapai tekanan darah yang diinginkan. Kemudian dosis disesuaikan sambil memantau tekanan darah. Kedua, hipertensi dengan keadaan darurat. Dosisnya yaitu 0,5-6 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Kemudian dosis ini disesuaikan sambil memantau tekanan darah. Ini adalah contoh merek dagang dari obat nicardipin. Yang pertama ada Blistra, yaitu berupa ampul dengan dosis 10 mg per 10 ml. Kedua ada Peridipin, itu berupa ampul juga dengan dosis 10 mg per 10 ml.